Masih di Habar Prima, berbagai permasalahan diadukan warga. Wayah anggota DPRD Banjarmasin daerah pemilihan Banjarmasin Timur melakukan reses menampung aspirasi warga di kantor Kelurahan Pengambangan di Jalan Pramuka Banjarmasin, Kamarian Minggu 28 Oktober 2018. Penjaringan aspirasi yang dihadiri sekitar 90 orang warga ini juga dihadiri anggota DPRD Banjarmasin untuk daerah pemilihan Banjarmasin Timur wan instansi terkait di Pemko Banjarmasin. Berbagai permasalahan diadukan warga. Wayah anggota DPRD Banjarmasin daerah pemilihan Banjarmasin Timur melakukan reses menampung aspirasi warga di kantor Kelurahan Pengambangan di Jalan Pramuka Banjarmasin, Kamarian Minggu 28 Oktober 2018. Mudah-mudahan bisa terlaksana karena ini informasi dari mungkin Pak Jiran Anggota DPRD Banjarmasin Jainal Husni Wahitakuni Prima TV mengakui bila masih banyak program pembangunan di tahun 2018 yang masih tertinggal, khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Politisi PKB ini pun meminta pemerintah kota supaya membenahi infrastruktur yang sudah masuk ke dalam program prioritas tersebut. Karena diperhatikan cuman kita ini kan banyak beberapa satu kota Madia ini kan ada beberapa wilayah kan. Atau kota Madiun, jadi bukan hanya jalan di Banjar Timur saja, yang anggaran kita pun juga terbatas kan. Jadi ada hal yang harus yang diutamakan dan ada hal yang bisa ditunda belakangan. Nah, mungkin setelah mendengar keluhan dari masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh Dewan ini? Kami semua Dewan khusus Banjarmasin Timur ini kami selalu memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat itu. Karena tugas kami sebagai Dewan adalah memperjuangkan masyarakat. Sementara itu, anggota DPRD Banjarmasin Nur Latifah menyatakan, kada hanya permasalahan infrastruktur yang dikeluhkan warga, namun terkait masalah pembelian buku LKS bagi siswa di tiap sekolah, sehingga politisi Partai Golkar ini pun berjanji akan secepatnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar kejadian ini kada terulang lagi. Dari kita sih ya tidak bosan-bosannya sudah ya mengimbau kepada dinas pendidikan untuk menyuarakan ke sekolah-sekolah ya yang dalam hal ini di bawah dinas pendidikan bahwa untuk yang siasat itu masih banyak terjadi, misal juga pembelian buku walaupun bukan dari pihak sekolah langsung tapi dititip misalkan di pertokoan ya yang saya tahu itu biasanya di fotokopian atau di mana-mana itu kan, tapi kan ini juga termasuk memberatkan warga yang khususnya tidak mampu. Nah dalam hal ini kita akan teruslah berkoordinasi ya dengan dinas pendidikan agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Pada dasarnya kita dari sisi Sedangkan anggota DPRD Banjarmasin Eli Rahmah menilai perlu adanya keharmonisan atau sinergi yang baik antara pemerintah wan warga di kota Seribu Sungai ini, terutama mengenai program layanan aspirasi wan pengaduan online rakyat atau lapor nang keluhan atau aduannya langsung dapat diteruskan kepada SKPD terkait. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta pemerintah kota untuk terus melakukan sosialisasi program tersebut agar keluhan warga segera dapat ditangani wan ditindaklanjuti dengan baik. Kalau saya pikir ya seperti itu, karena mindset masyarakat juga tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena mindset masyarakat itu hanya berpikir bagaimana dia mengeluhkan infrastruktur. Contohnya yang secara ini saja ya, kita ada program lapor. Artinya kalau bicara program lapor itu kan sebenarnya harus bisa betul-betul bisa sampai ke masyarakat. Ini kalau kita lihat juga di kelurahan tidak ada spanduk pemberitahuan terhadap masalah lapor juga kan, padahal sebenarnya ini menjadi tugas humas pemerintah kota Banjarmasin untuk bisa mensosialisasikan. Sebenarnya seperti itu, dan tugas humas sendiri sebenarnya sosialisasi lapor itu kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana apabila terjadi di masyarakat, apabila terjadi keluhan kayak misalnya tadi kan ada beberapa hal infrastruktur yang bermasalah, terus jalan-jalan yang masih kumuh, ini bisa sampai ke dinas terkait dengan program lapor. Akan tetapi kalau kita lihat sampai dengan sekarang masih belum bagusnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah Kota Banjarmasin terhadap program tersebut.
Anggota DPRD Banjarmasin Johansah menyatakan masih banyaknya perbaikan jalan wan jembatan yang sudah masuk dalam skala prioritas namun ternyata tertinggal dalam pembangunan, namun diusulkan kembali untuk diperbaiki. Selain itu, ujar politisi P3 ini, ada keluhan mengenai pendidikan wan gas 3 kg nang harganya melampaui HET nang telah ditetapkan. Ada juga hal yang baru tadi, usul-usul masalah jalan juga, dentikian. Kemudian ini gas masih ada. Gas yang 3 kilo itu masih ada, nampaknya masyarakat sulit sampai harganya 30.000. Kemudian juga masalah pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini ada masalah penilaian tadi, kemudian kata beliau untuk memahami SD saja itu kadang orang tua sulit karena ada kayak kurikulum SMP turun ke SD, masuk buku yang berubah-ubah setiap sekolah. Penerbit bukunya lain gitu kan. Kemudian kadang-kadang PR di rumah orang tua juga sulit untuk membantu gitu. Jadi keluhan tadi kita tampung dan nanti kita akan diskusikan dengan pakar-pakar pendidikan. Apakah kurikulum ini tiap tahun harus berubah? Kemudian kebanyakan buku kata beliau tadi. Nah itu kebanyakan buku. Kemudian nanti tahun yang akan datang berubah lagi. Nah ini alhamdulillah hari ini ada sekitar 5 orang yang mewakili daripada sekitar 90 orang. Nah ini mutiara hikmah lah pertanyaan ini, alhamdulillah. Berarti Dewan akan secepatnya Pak untuk menindaklanjuti ini Pak? Benar itulah tugas wakil rakyat. Dia tidak boleh santai dengan masalah ini, dia harus rapat nanti setelah selesai reses bagaimana menindaklanjuti ini. Penjaringan aspirasi yang dihadiri sekitar 90 orang warga ini juga dihadiri anggota DPRD Banjarmasin untuk daerah pemilihan Banjarmasin Timur, wan instansi terkait di pemerintah kota Banjarmasin.